Oke, kami dari kelompok 4 sekarang kita akan membahas exercise 2B strip 2 dan problem 2B strip 3 quality cost report. Perkenalkan, nama saya Fadil Yoga Mulyadata dengan NIM 2024 50264. Perkenalkan, nama saya Patricia Kalista dengan NIM 2024 50164. Perkenalkan, nama saya Kalila Tahira Biodi dengan NIM 2021 549. Perkenalkan, nama saya Dishon Wijaya dengan NIM 2024 50110. Perkenalkan, nama saya Bertrand Kristabel, NIM 2024 563. Exercise 2B2, Classification of Quality Cost. Nomor 1, classify the cost associated with each of these activities into one of the following categories: profession cost, appraisal cost, internal failure cost, or external failure cost. Jadi kita disuruh untuk mengklasifikasikan dari aktivitas A sampai S yang merupakan bagian dari profession cost, appraisal cost, internal failure cost, dan external failure cost. Untuk jawabannya, yang merupakan kategori dari yang pertama, profession cost adalah quality circles, quality engineering, analytical process control, technical support to suppliers, system development, dan product design. Yang kedua, yang merupakan kategori dari appraisal cost adalah product testing, inspection of goods, depreciation of test equipment, dan field testing at customer site. Yang ketiga, yang merupakan kategori dari internal failure cost itu adalah rework labor and overhead, downtime caused by defects, net cost of scrap, disposal of defective products. Yang terakhir, yang merupakan bagian dari kategori external failure cost adalah product recalls, cost of field servicing, warranty repairs, return and allowances arising from poor quality, dan warranty replacement. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya itu adalah dari keempat jenis biaya yang tertera pada nomor 1, biaya mana yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk atau produk yang gagal. Yang kedua itu, biaya apa yang dikeluarkan ketika produk tersebut sudah gagal, sudah terjadinya kegagalan gitu, atau sudah terjadinya ketidaksesuaian produk. Jadi saya akan menjawab yang pertama dulu. Jadi biaya yang akan dikeluarkan untuk mencegah produk gagal itu ada prevention cost, yaitu biaya pencegahan, dan juga appraisal cost atau biaya inspeksi. Nah, kedua biaya itu akan dikeluarkan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian produk, dan yang kedua itu biaya apa yang dikeluarkan ketika produk itu sudah mengalami kegagalan, sudah terjadinya ketidaksesuaian produk, yaitu yang pertama ada external cost dan juga external cost. Jadi kedua biaya itu akan dikeluarkan ketika produk tersebut sudah terjadi ketidaksesuaian produk gitu. Selanjutnya kita akan membahas exercise 2B3 quality cost report. Pada slide ini kita bisa melihat sebuah table yang mengandung cost relating to quality dan cost quality control selama 2 tahun terakhir ini. Dan kita juga dapat mengetahui bahwa total sales adalah 75 juta dolar per tahun. Selanjutnya kita akan memasuki pertanyaannya. Yang pertama, prepare a quality cost report that contains data for both this year and last year. Carry percentage computation to 2 decimal places. Kedua, prepare a bar graph showing the distribution of the various quality costs by category. Dan tiga, prepare a written evaluation to accompany the reports you have prepared in 1 and 2 above. This evaluation should discuss the distribution of quality costs in the company, changes in this distribution that you see taking place, the reason for changes in costs in the various categories, and any other information that would be value to management. Nah, pertama kita harus memasuki bagian-bagian yang mana ke prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, dan external failure cost. Nah, pada prevention cost kita dapat mengambil activity quality engineering, statistical process control, dan system development. Untuk appraisal cost kita dapat memasuki inspection, depreciation of test equipment,
supplies used in testing, dan product testing. Untuk internal failure cost, kita dapat memasuki rework labor, net cost of scrap, dan disposal of defective products. Untuk external failure cost, kita dapat memasuki cost of field servicing, warranty repairs, dan product recalls. Nah, selanjutnya kan kita juga disuruh cari percentage-nya. Nah, cara mencari percentage-nya, kita harus melakukan activity cost dibagi total sales. Dan sebagai contoh, kita menggunakan yang awal di prevention cost, quality engineering memiliki activity cost besar 420. Jadi itu untuk mencari percentage-nya itu 420 dibagi 75 juta dolar. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan laporan quality cost dalam bentuk grafik. Nah, jadi di sini grafik ini menunjukkan perbandingan biaya kualitas antara tahun ini dengan tahun lalu. Nah, di sini terlihat yang pertamanya ada biaya pencegahan prevention cost dan biaya penilaian appraisal cost. Ini dia di sini meningkat pada tahun ini this year. Nah, jadi mungkin peningkatan ini itu wajar karena perusahaan tampaknya lebih banyak berinvestasi dalam aktivitas pencegahan dan pemeriksaan kualitas untuk menekan biaya kegagalan. Nah, selanjutnya di sini juga terlihat biaya kegagalan internal failure cost itu juga menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun lalu. Nah, ini artinya menunjukkan adanya peningkatan kualitas produk karena jumlah produk cacat yang sampai ke pelanggan itu dia berkurang. Selanjutnya di sini terlihat juga biaya kegagalan external failure cost. Di sini juga terlihat mengalami penurunan signifikan. Nah, artinya penurunan ini tuh menunjukkan bahwa produk cacat yang sampai ke pelanggan itu telah berkurang secara signifikan. Nah, ini menandakan peningkatan efektivitas pengendalian kualitas. Oke, sekarang saya akan membahas tentang final evaluation. Kita telah melihat perhitungannya dan juga kita telah melihat bagian grafiknya. Sekarang kita akan membahas lagi lebih detail mengapa terjadinya pengurangan dan juga penambahan pada bagian quality cost-nya. Diketahui pada tahun lalu, quality cost itu sekitar 12.000. Tapi pada tahun ini, perusahaan quality cost-nya itu sekitar 10.200. Sekitar 17% lebih kurang daripada tahun lalu. Bagian mengapanya ya kita akan bahas dari masing-masing. Pada bagian prevention, 900 menjadi 1.500 atau sekitar 66% increase. Bagian appraisal 1.800 menjadi 2.400 atau sekitar 33% increase. Di bagian internal, 2.400 jadi 3.600 menjadi 50% increase. Dan ini yang paling drastis, eksternal, dari 6.900 menjadi 2.700. Sekitar 255% decrease. Ini lumayan perubahannya memang besar-besar semua, tapi alasan itu juga jadi maaf. Alasan mengapa terjadi perubahan besar kita akan bahas masing-masing. Dari bagian prevention and appraisal, sebagai pendahulu atau pencegah keluarnya kesalahan dan produk yang defektif, alasan mengapa cost bertambah bisa disangka karena masalah eksternal yang tinggi. Maka perusahaan ingin menghindari terjadinya ulangnya ongkos eksternal yang tinggi dari tahun lalu, mereka meningkatkan ongkos atau cost dari kedua bagian tersebut, yaitu prevention dan juga appraisal. Ya, hasilnya karena kita dapat mengetahui juga apa yang masalah lebih tinggi dan juga untuk mencegah terjadinya pengeluaran kepada publik, ya kita juga bisa mengeluarkan kita bisa lihat hasilnya berapa banyak menurunnya. Hasilnya sudah terlihat dari berapa banyak menurunnya external failure cost yang dikeluarkan dibanding tahun lalu. Kedua, reason of change pada bagian internal failure cost. Ya, dengan peningkatan dalam prevention and appraisal cost, perusahaan dia dapat mendeteksi kesalahan dan defect pada produk. Maka wajar juga kalau ongkos untuk rework, scraping, dan juga disposal barang juga bertambah. Jadi ya otomatis kalau terjadi peningkatan prevention dan appraisal cost, maka biasanya internal failure cost itu juga akan bertambah. Kalau sedangkan pada bagian external failure cost, ya setelah perusahaan mengubah dan meningkatkan prevention dan appraisal cost, masalah eksternal yang dirasakan oleh perusahaan itu akan menurun karena jumlah defect yang berada di publik ya semakin sedikit. Maka perusahaan itu tidak harus mengeluarkan rework, fixing, mengeluarkan pekerjaan untuk bagian publik, dan lain-lain lagi. Perusahaan akan merasakan penurunan cost yang drastis pada tahun ini. Ini telah menunjukkan bahwa langkah untuk meningkatkan pemeriksaan adalah langkah yang benar.
Ini adalah akhir dari video kami. Maaf jika ada kesalahan dan banyak bagian kata-kata atau mungkin ada yang sulit dimengerti. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian ya.